Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami CGP Angkatan 11 Tanjung Balai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri atas pengamat atau observer, coach dan coaching. Bersama saya Yusnita Aryani Saragi, Firdila Kurnia, dan Ahsanul Arifin Nasution. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bu Yusnita. Selamat siang Pak Aksan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Sebelum kita melaksanakan coaching nih Bu Yusnita, sebagai langkah awal di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bu Yusnita. Pertama, di sini saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini nanti di sini saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan percakapan alur Tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga di sini coachee mampu menggali potensi yang ada pada dirinya. Kemudian di sini juga apakah coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan prinsip coaching? Yang pertama, adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, oke, baik Bu, langsung saja pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu Pak, hadir seutuhnya ataupun presence. Lalu yang berikutnya itu Pak, mendengarkan aktif. Dan yang terakhir itu Pak, membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Jadi nanti di sini kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, dari ketiga kompetensi ini, nah kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi Bu dari 3 kompetensi ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, baik Bu. Jadi itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik. Kemudian, nah indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dari coaching kita kali hari ini? Saya ingin Pak, pas coaching nanti Pak, coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Nah, jadi coaching saya bisa menemukan langkah-langkah serta mengatasi permasalahan yang dihadapi coaching saya Pak. Oke, baik Bu. Jadi nanti di sini indikator ketercapaian yang ingin Ibu inginkan adalah menemukan solusi. Coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, untuk selanjutnya Bu Yusnita, di sini nanti Ibu akan melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi terkait pelaksanaan coaching yang telah kita lakukan hari ini. Oke, baik Bu Yusnita. Oke, baik Bu Yusnita, tetap semangat. Selamat siang Bu Yusnita. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Firdila. selamat siang juga Ibu Yusnita. Wah, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Ibu. Bu Firdila, bagaimana kabarnya Bu? Oh, saya senang juga berjumpa dengan Ibu. Kabar saya baik dan dalam keadaan sehat. Ibu sendiri gimana Bu kabarnya? Puji Tuhan, saya juga sehat Bu. Bagaimana hari ini Bu? Aman-aman aja? Dalam pembelajaran ada sedikit permasalahan Bu yang saya hadapi. Makanya saya berjumpa dengan Ibu. Kalau Ibu ada waktu, saya ingin membicarakan ini dengan Ibu. Mana tahu setelah pembicaraan ini nanti ada yang meringankan pikiran saya Bu. Oh begitu, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya hari ini sedang tidak mengajar. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nantinya Bu? Saya berpikiran setelah berbincang dengan Ibu, saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan stres yang ada sama saya agak sedikit berkurang Bu. Itulah yang saya harapkan. Oh seperti itu ya Bu. Bisa Ibu ceritakan apa permasalahannya Bu? Begini Bu, tadi pas saya masuk di kelas 7A,
ada saya perhatikan satu orang anak yang selama ini jarang masuk ke kelas saya. Terus kalaupun dia masuk, tugas-tugas pun nggak pernah dikerjakannya, Bu. Jadi saya agak stres melihat anak ini, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi sekarang Ibu sedang stres karena ada satu anak Ibu yang jarang datang. Terus kalaupun dia datang, malas belajar dan tidak pernah mengerjakan tugas. Kira-kira Bu, apakah Ibu sudah pernah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu? Udah pernah, Bu. Waktu dia datang, saya panggil ke ruangan saya, face to face, saya tanya sama anak ini, kenapa kamu sering tak datang, ataupun jika datang di pelajaran saya, kenapa selalu nggak ngerjakan tugas, gitu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, jadi dari pengamatan Ibu, kira-kira mengapa anak ini tidak suka pada pelajaran Ibu? Begini, Bu, setelah saya tanya tadi ya kan, Bu, saya tanya secara empat mata, Ibu perhatikan kamu jarang masuk pas pelajaran Ibu, dan jika pun kamu masuk nggak pernah ngerjakan tugas Ibu. Kira-kira apa yang menyebabkan kamu seperti itu, Nak? Maka dia menjawab, Bu, saya nggak suka, Bu, dengan pelajaran agama, karena pelajaran agama itu banyak hafalan, Bu. Saya nggak suka menghafal, Bu. Gitulah dia, Bu. Oh, jadi Ibu sudah memanggil anak tersebut, lalu sudah bertanya langsung. Ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran agama karena banyak menghafal ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, jadi seharusnya Bu, kondisi ideal yang Ibu harapkan dari anak ini apa itu, Bu? Yang saya inginkan anak ini bisa mengikuti setiap pertemuan atau setiap pelajaran saya, Bu, dan dia pun semangat untuk belajar dengan saya dan menarik dengan pelajaran saya, Bu, serta mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Oh, begitu ya, Bu. Kalau begitu, Bu, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar anak ini, Bu? Saya karena setelah saya pelajari kembali apa yang membuat anak itu nggak menarik dengan pelajaran saya, ternyata metode pembelajaran yang saya pergunakan selama ini monoton, Bu. Jadi anak itu merasa bosan, kadang pun dia tidur pada saat saya mengajar, sehingga dia pun tugas pun nggak bisa dikerjakannya. Makanya saya nanti akan merubah metode yang akan saya sampaikan di saat pertemuan berikutnya, Bu. Oh, jadi menurut Ibu karena anak ini tidak suka dengan metode dan cara mengajar Ibu, makanya anak ini sampai-sampai tidur di kelas seperti Iya. itu ya, Bu ya. Menurut Ibu metode pembelajaran yang seperti apa yang harusnya Ibu lakukan? Seharusnya metode pembelajaran yang membangkitkan semangat anak, Bu. Metode pembelajaran yang bervariasi, mungkin dengan games ya, dengan metode pemutaran video-video pembelajaran, ataupun ada teka-teki, dan begitulah, Bu. Yang penting bervariasi, setiap pertemuan itu ada berbagai metode yang bisa dilakukan. Wah, luar biasa ya, Bu ya, apa yang udah Ibu lakukan ya. Jadi Bu, jika kita rating nih, Bu, dari angka 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan metode yang akan Ibu terapkan tersebut ada di level berapa, Bu? Menurut saya bisa lah itu mungkin, Bu, di level 8, Bu, ya. Oh, jadi kalau Ibu rating berada di level 8 ya, Bu. Oke, baiklah, Bu. Jadi Bu, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan, serta bagaimana langkah-langkah Ibu menerapkan rencana Ibu tersebut? Saya berencana untuk pertemuan selanjutnya saya akan menerapkan metode tadi, metode yang menarik perhatian siswa, mungkin dengan ice breaking, pemutaran video pembelajaran atau teka-teki, dan yang lain-lainnya, dan itu akan saya terapkan dengan upaya pun saya juga harus mengupayakan untuk mengupdate pengetahuan saya tentang metode yang akan saya terapkan tadi, Bu, yang berpihak kepada murid. Oh, luar biasa ya, Bu ya, rencana Ibu ya. Jadi Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana Ibu tersebut? Tentunya yang pertama saya tidak akan melupakan, pasti melibatkan kepala sekolah ya, Bu ya. Berikutnya rekan sejawat saya yang satu mapel dengan saya, bisa kami berkomunikasi, berkonsultasi untuk penerapan metode untuk materi ini, metode mana yang tepat dan yang berpihak kepada murid. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Jadi Ibu akan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan teman satu jurusan, seperti itu ya, Bu. Nah, kira-kira Bu, berapa lama waktu yang Ibu perlukan untuk melaksanakan rencana Ibu tadi? Kalau menurut saya nggak terlalu lama, Bu, karena saya pun ingin membuat perubahan-perubahan baru dalam pembelajaran sehingga anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran saya dan mereka mengerjakan semua tugas-tugas saya. Makanya saya akan lakukan pada pertemuan berikutnya, Bu.
Wah, langsung pada pertemuan berikutnya ya, Bu. Iya. Oke, semoga rencana Ibu bisa berjalan lancar ya, Bu. Nah, jika begitu, Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan sehingga rencana tersebut dapat berjalan dengan baik? Eh, saya akan terus tetap mengupdate apa yang ada sama saya, terutama tentang metode-metode yang bervariasi. Saya akan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan dengan berbagi praktik baik di komunitas, baik itu komunitas yang ada di sekolah ataupun komunitas MGMP yang di tingkat kota ini, Bu. Oh, jadi Ibu akan berbagi praktik baik, berkolaborasi juga ya, Bu. Nah, kira-kira apakah ada dukungan dari pihak lain, Bu, yang Ibu butuhkan selain dari kepala sekolah dan rekan sejawat Ibu tadi? Tentunya adalah, Bu. Kalau saya menggunakan metode pembelajaran yang berpihak kepada murid atau metode pembelajaran yang membuat anak-anak tertarik, itu pastinya saya akan, tadi saya bilang kan, memutarkan video dan membuat game-game online. Itu pasti saya membutuhkan yang pertama laptop, berikutnya internet lah, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti Ibu membutuhkan laptop dan internet. Nah, baik, Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan baik dan lancar ya, Bu. Kira-kira, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini? Saya merasa sangat hilang stres yang udah saya rasakan tadi dengan berbincang dengan Ibu, karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas 7A tadi, Bu. Syukurlah kalau begitu, Bu. Apakah ada lain yang mau Ibu sampaikan? Untuk saat ini sepertinya udah nggak ada, Bu. Nanti di lain waktu kalau Ibu masih punya waktu lagi, ada saya lagi permasalahan, saya akan mencari waktu lagi untuk bisa berbincang dengan Ibu. Baik, Bu. Senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Tetap semangat ya, Bu, dan sukses selalu untuk Ibu. Ya, saya pun juga senang karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dan sudah bersama-sama mencari informasi untuk permasalahan yang saya hadapi, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya, Bu ya. Baik, sama-sama, Bu. Selamat siang, Bu. Siang juga, Ibu. Oke, selamat siang Bu Yusnita. Selamat siang, Pak. Nah, Bu Yusnita tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Firdila sebelum penutupan nih, Bu. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah saya observasi. Oke, baik Bu. Di sini apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, Pak. Untuk coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan, saya sudah melakukan identifikasi, saya juga sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Lalu saya juga tadi sudah menerapkan prinsip coaching, Pak. Seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi di sini menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu laksanakan sudah berjalan dengan baik. Kemudian sudah sesuai dengan alur Tirta dan Bu Yusnita tadi sudah berusaha nih menggali potensi ataupun kekuatan yang ada pada diri Koci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga di sini tadi Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, kemudian tadi coaching yang sudah Ibu laksanakan sudah sesuai dengan prinsip coaching di mana tadi adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Bu, di sini selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan coaching yang telah kita laksanakan tadi? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan itu yaitu dengan cara lebih memahami proses Tirta Pak, sehingga untuk kedepannya saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Nah, demikian observasi kita untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup nih Bu, selamat siang Bu Yusnita. Selamat siang Pak.